di sini teman-teman belum melihat adanya ruler di sisi kiri maupun di atas. Bagi teman-teman yang sama seperti saya, sekarang kita sudah punya ruler di sini, di sisi atas dan di sebelah kiri. Oke, di sini ada tanda biru dan ikon ini akan saya jelaskan satu persatu. Kita mulai yang bagian sini. Ini ada garis strip seperti ini dan sekarang tinggal di bawah sini. Teman-teman tekan aja tombol tab satu kali dan teman-teman lihat antara I dan F itu sejajar. Hal ini karena kita sudah menggunakan. Oke, hai teman, terima kasih udah berkunjung di channel ini. Di video kali ini saya akan berbagi cara untuk menggunakan ruler ataupun penggaris di Google Doc. Di sini apa yang kalian lihat adalah lembar kerja Google Doc beserta dokumen yang nantinya akan saya coba dengan 3 contoh penggunaan. Di sini ada contoh 1, contoh 2, dan contoh 3. Nanti saya akan perlihatkan cara setting ruler di Google Doc itu seperti apa. Nah, kita akan mulai dulu dengan sedikit gambaran dari rulernya di Google Doc. Ini sama halnya seperti Microsoft Word. Tujuannya itu untuk mengatur margin dari tulisan kita. Kita akan membuat batasan untuk tulisan yang ada di dokumen ini, sehingga kita membutuhkan ruler agar jarak tulisan yang ingin kita ubah itu akan menjadi lebih seragam dan lebih rapi. Jadi di sini teman-teman belum melihat adanya ruler di sisi kiri maupun di atas. Dan mungkin misalkan di teman-teman sudah muncul, itu cukup oke. Bagi teman-teman yang sama seperti saya, yaitu belum muncul rulernya di bagian atas dan kiri ini, teman-teman bisa menampilkannya di menu view yang ini. Di menu bar ini klik aja dan kemudian pilih yang show ruler yang ini, klik aja dan sekarang kita sudah punya ruler di sini, di sisi atas dan di sebelah kiri. Oke, dan selanjutnya kita akan mulai dengan sedikit pembahasan tentang ruler ini sendiri. Di sini ada tanda biru ataupun ikon biru di sini, teman-teman bisa lihat. Dan ikon ini akan coba saya jelaskan satu persatu. Kita mulai yang bagian sini. Teman-teman bisa lihat ini ada garis strip seperti ini. Tulisannya first line indent, ini tujuannya untuk memberikan penanda di awal paragraf di baris pertama. Jadi jika kita punya tulisan, misalkan di sini teman-teman bisa lihat, ini contoh di pertama. Jika saya memilih yang bagian first line indent ini, saya klik aja satu kali sebelah kiri seperti ini, maka akan ada muncul angka 0,44. Oke, dan sekarang saya bisa geser ke kanan maupun ke kiri bebas. Sehingga nantinya jika teman-teman ingin menggeser, geserlah sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, ketika saya geser ke posisi ini dan saya lepaskan, maka teman-teman akan lihat di baris pertama pada paragraf ini akan lebih masuk ke dalam. Jadi ini sebagai penanda satu paragraf ataupun paragraf pertama. Jadi tujuannya first line indent ini untuk memasukkan tulisan yang ada di baris pertama seperti itu. Oke. Saya balik lagi kemari, saya kembalikan seperti ini. Selanjutnya kita akan mulai untuk bahas di bagian yang segitiga ini, yang tulisannya leave indent. Jadi tujuannya itu untuk mengatur semua baris yang ada di dalam satu paragraf ini. Jadi paragraf akan bisa diatur dari sisi sebelah kiri. Artinya kita akan mengatur yang sisi sebelah kiri sini. Misalkan saya bebas aja letakkan kursor saya dimanapun, misalkan di sini, kemudian saya pilih yang segitiga ini, yang leave ini, kemudian saya geser-geser seperti ini. Misalkan saya geser di sini, maka seluruh tulisan ataupun satu paragraf ini akan ikut bergeser seragam, tidak hanya di baris pertama ke posisi 1,44 ini. Oke, dan itu dia fungsi dari leave indent. Oke, dan selanjutnya kita akan kembalikan lagi dan kita akan ke sisi sebelah sini. Ini adalah sisi dimana tulisannya right indent, artinya kita mengatur tulisan dari sisi sebelah kanan pada keseluruhan paragraf. Oke, ketika saya geser seperti ini, maka dia akan bergeser mengikuti
ukuran yang saya sesuaikan di sini. Seperti itu kurang lebih. Nah, saya akan kembalikan lagi. Nah, di sini kita melihat masih dalam satu paragraf. Apa sih yang membedakan antara paragraf pertama dan paragraf kedua? Satu paragraf itu biasanya tidak ada penggunaan enter pada tulisannya. Misalkan saya menggunakan enter seperti ini, berarti ini sudah menggunakan dua paragraf. Dan jika saya memilih yang paragraf kedua, saya klik, kemudian saya pilih yang leave indent yang ini, kemudian saya geser kemari, maka yang bergeser adalah di paragraf kedua. Paragraf pertama tidak akan terpengaruh atas perubahan itu karena kita hanya bermain di tulisan yang ada di paragraf tersebut. Jadi tinggal arahkan kursor kita aja kemana mau kita letakkan. Misalkan saya letakkan kursor saya di sini, kemudian saya geser yang right indent ini kemari, dan maka sekarang teman-teman bisa lihat yang bergeser hanya di paragraf pertama. Paragraf kedua tidak akan terpengaruh atas perubahan ruler yang saya lakukan di sini. Seperti itu. Dan saya akan kembalikan lagi ke posisi awal. Dan di sini kita masih ada settingan ruler yang bisa kita gunakan. Caranya arahkan aja kursor mouse teman-teman pada ruler ini, kemudian klik sebelah kanan seperti ini. Maka akan muncul 3 pilihan di sini, teman-teman bisa lihat add leave tab stop, dan kemudian add center tab stop, dan add right tab stop. Langsung aja kita contohin, misal saya tambahkan ini add leave tab stop ini, maka akan muncul icon lainnya di sini yang segitiga seperti ini. Maka ini akan menjadi penanda tab berhenti ketika kita menekan tombol tab pada paragraf yang kita pilih. Misal saya pilih yang paragraf 1, saya tekan tab di keyboard 1 kali, dan secara otomatis tulisan pada paragraf pertama di baris pertama akan menyesuaikan ukuran yang kita tentukan di sini. Oke. Dan ini pengaturannya dari sisi sebelah kiri. Nah, jadi jika teman-teman ingin menghilangkan, klik aja di icon, kemudian turun ke bawah kursornya sampai kemari, dan sekarang sudah hilang dan dia akan kembali lagi ke posisi semula. Oke, itu penggunaan ataupun fungsi dari leave tab stop. Sekarang kita akan mulai dengan add center tab stop. Ini fungsinya untuk apa sih? Biasanya add center tab stop ini kita bisa gunakan untuk mengatur tulisan pada tanda tangan seseorang. Jadi misalkan saya akan buat tertanda seperti itu. Biasanya ini letaknya di sebelah kanan bawah ini, dan seharusnya posisinya itu ada di tengah. Nah, jika teman-teman melakukan hal yang seperti ini, kemudian membuat rata tengah, maka dia akan ada di tengah sini. Oke. Dan jika teman-teman ingin dia berada di sini tetapi posisinya tulisan ada di tengah, maka teman-teman bisa menggunakan yang tadi, yang ini. Saya akan mulai dengan add center tab stop yang ini. Oke. Kemudian mungkin saya akan hapus dulu di sini, dan sekarang teman-teman tinggal tekan aja tombol tab-nya di keyboard sampai dengan posisinya ada di titik ini nih. Seperti ini. Oke. Setelah itu teman-teman bisa langsung aja tulis tanda koma, misalkan kita enter lagi aja sini, kemudian misalkan lokasi, tanggal. Oke. Enter lagi, tab aja lagi, dan selanjutnya enter lagi sampai dengan sesuai ukurannya. Kemudian tinggal tulis nama dari yang akan menandatangani surat ini, dan teman-teman bisa lihat posisinya pas di tengah dari teks ini. Jadi teman-teman bisa menggunakan center tab stop itu pada kondisi seperti ini. Oke, sekarang kita mulai lagi ke bagian lainnya, bagian dari add right tab stop. Ini biasanya jika teman-teman membuat sebuah tanggal pada surat teman-teman, saya akan contohkan dulu di sini. Untuk memposisikan tanggal berada di pojokan sebelah kanan dari surat, teman-teman bisa gunakan ini, right tab stop ini. Klik aja, selanjutnya tab aja, maka sekarang kursor ataupun space pengetikan teman-teman sudah berada di sebelah kanan sini. Selanjutnya tinggal tuliskan aja tanggal
2002. Terserah teman-teman ingin membuatnya seperti apa. Jadi fungsinya seperti itu ya. Dan saya akan berikan contoh lainnya. Misalkan teman-teman ingin menggeser tulisan yang ada di sini nih. Angka 1 berada di sini. Angka 2 itu berada di bawahnya tulisan ini. Teman-teman klik aja double pada angka 2. Seperti ini. Teman-teman tinggal klik yang leave indent, masuk ke dalam seperti ini. Maka 2 akan berada di bawah sebelah sini. Jadi teman-teman bisa menggunakan yang leave indent ini. Jadi untuk pengaturan apapun di bagian sisi sebelah kiri, teman-teman bisa menggunakan leave line indent. Ingat ya, yang first line itu tujuannya untuk pengaturan tulisan di awal paragraf. Nah, selanjutnya saya akan berikan contoh lainnya nih. Cara menggunakan add leave tab stop yang ini. Jadi caranya itu, misalkan teman-teman punya contoh seperti ini. Teman-teman bisa lihat namanya ketika teman-teman buat seperti ini cukup sejajar, alamatnya juga, tetapi ketika alamat terlalu panjang maka dia akan berada di bawah tulisan alamat dan ini tidak rapi. Cara untuk merapikannya, teman-teman bisa menggunakan yang tadi, yaitu add leave tab stop ini. Klik aja, selanjutnya teman-teman arahkan aja dulu di mana tulisannya itu ada di sini, dan selanjutnya teman-teman bisa gunakan leave indent yang ini untuk mengarahkan kemari dulu. Oke, sekarang sudah berada di sini. Selanjutnya yang first line indent tarik aja ke belakang dipas dengan nama yang ini, dan sekarang tinggal di bawah sini teman-teman tekan aja tombol tab 1 kali dan teman-teman lihat antara I dan F itu sejajar. Hal ini karena kita sudah menggunakan leave tab stop, jadi dia akan berhenti pada bagian yang sudah kita atur di sini. Begitulah teman-teman fungsi penggunaan dari ruler di Google Doc. Semoga ini bisa menjadi catatan teman-teman dalam membuat tulisan dan memudahkan teman-teman untuk mengatur tulisan teman-teman dalam penggunaan indexing. Selamat mencoba, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.